Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Nah, dengan anggota kelompok yang pertama ada saya, Naima dengan NIM 1952213116. Yang kedua ada Mbak Nurma Nurul Ihsani dengan NIM 1952211325. Yang ketiga ada Mbak Rizky Aulia Fitrunisa dengan NIM 1952213333. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini itu nanti mengenai definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, itu ada pengantar. PSAK 109 itu mengenai tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010. Nah, pernyataan ini itu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Pernyataan ini juga berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Sedangkan PSAK 101 itu penyajian tentang laporan keuangan syariah. Definisi-definisi yang digunakan dalam PSAK 109 itu ada amil. Ya, amil itu entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya itu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Kemudian ada dana amil. Bagian amil atas dana zakat dan infak serta dana lain yang oleh pemberitanya diperuntukkan bagi amil. Dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil. Selanjutnya itu ada dana infak atau sedekah, dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Selanjutnya ini ada dana zakat. Dana zakat itu berasal dari penerimaan zakat. Yang kedua ada infak atau sedekah, harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Yang ketiga itu ada mustahi, yaitu orang atau entitas yang berhak untuk menerima zakat. Yang keempat itu ada muzaki, individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Yang kedua itu ada karakteristik. Beberapa karakteristik akuntansi zakat dan infak atau sedekah itu ada 4 kategori. Yang pertama itu ada zakat, merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahi, baik melalui amil maupun secara langsung. Yang kedua itu ada infak atau sedekah, merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan, peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Yang ketiga itu ada zakat dan infak, itu diterima oleh amil, harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Yang keempat itu ada dalam hal mustahi yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat yang diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.
Yang ketiga itu ada pengakuan dan pengukuran. Penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang pertama itu ada jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, yang kedua itu adalah jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Untuk penerima zakat itu yang pertama, penerima zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Yang kedua, ada zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar yang pertama itu adalah jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, yang kedua ada nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Kemudian untuk penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama pengurang dana zakat jika tidak disebabkan kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk infak dan sedekah, penerimaan infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana atau infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sedekah sebesar yang pertama ada jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, yang kedua ada nilai wajar jika dalam bentuk non kas atau infak yang diterima dalam berupa kas atau non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sejumlah yang pertama jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, yang kedua nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas. Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil itu diakui sebagai penambah dana amil. Yang keempat itu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian, amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Untuk pengungkapannya, amil itu mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, itu ada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil. Yang kedua, itu ada kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas. Yang keempat, ada rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, itu penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya itu apa. Infak atau sedekah, itu amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran infak atau sedekah, dan penerimaan infak atau sedekah. Yang kedua, itu ada kebijakan penyaluran infak untuk amil dan non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, itu ada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerima infak berupa aset non-kas. Sekian itu tadi materi mengenai PSAK 09. Terima kasih.